Bapak Ibu atas waktunya. Maaf mengganggu waktu Bapak Ibu semua karena ini tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ada hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini pelajaran berarti konsekuensi. Coba Ibu di ini jawabannya Bapak Ibu. Kalau lari mengelilingi lapangan pada saat pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga selanjutnya itu keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan apa yang kita miliki? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan apa yang harus dimiliki? Tanggung jawab. Kalau dia meminjam buku, maka dia harus mengembalikannya. Berarti tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apakah Ibu Bapak? Menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin dan menghargai. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan apa Bapak Ibu? Menghargai boleh. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan apa Ibu Bapak? Menghargai. Disiplin juga bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya keselamatan. Inilah peraturan dan keyakinan kelas. Kalau dia kembalikan buku ke tempatnya, berarti itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Maka ketika kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas, itu kan kita menyuruh anak-anak buatlah keyakinan apa yang kamu miliki, gitu kan? Nanti kita kumpulkan, kita gabung menjadi satu kertas karton, kemudian itulah keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Tapi kita selalu lupa Ibu Bapak untuk menanyakan, apa keyakinan kelas yang kalian pahami? Apa keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati? Seperti itu. Contoh kalau ketika anak-anak meminjamkan buku, nilai apa yang diyakininya? Berarti kan tanggung jawab. Berarti anak-anak harus bertanggung jawab dengan yang sudah diyakininya, gitu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran itu adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu adalah kesehatan. Jangan berdiri di kelas atau jangan berlari di
kelas atau koridor itu keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Di sini ada kasus Ibu Ani, guru kelas 7 SMP, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani. Kira-kira apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan si Agus melakukan itu? Apa yang Anda lakukan yang pertama, Bapak Ibu? Bertanya si Agus dan menasehatinya. Kemudian, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan si Agus melakukan itu? Karena lapar, karena dia tidak pernah sarapan. Karena lapar, tidak pernah sarapan. Pengen dia. Tidak bawa bekal. Dan tidak punya duit. Tidak punya duit. Selanjutnya Ibu. Tidak mampu. Iya, saya akan masuk kepada kelas-kelas, terutama Ibu Wali kelas. Saya akan mengimbaskan membuat keyakinan kelas kepada Bapak Ibu semua. Yang kemarin sudah ada Ibu Aminah dan hari ini Ibu Rina. Maka besok pengimbasan keyakinan kelasnya adalah kepada Bapak Tommy. Dan mungkin akan berlanjut kepada ibu-ibu wali kelas lainnya. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu semua. Maaf sudah mengganggu jadwal makan siangnya. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kepada Kefri kelas 91 segera ke ruang TU. Hei, bacakan satu-satu. Yang pertama, tidak boleh mengejek teman. Tidak saling menghina walaupun berbeda. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengambil barang teman. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Tidak boleh bullying. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh mengeluarkan baju. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Tidak boleh mengejek teman.
tidak boleh mengejek teman sekelas, tidak boleh makan saat jam pelajaran, tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh membuang sampah di lingkungan sekolah, tidak boleh membuli satu sama lain, mengerjakan tugas yang diberikan guru, tidak boleh membuli teman, tidak boleh membawa makanan ke kelas, tidak boleh Bangku dan meja di kelas. Kita pilih ya. Yang pertama, walaupun tadi ada tugas mana yang mengerjakan tugas yang diberikan guru. Mengerjakan piket kelas. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh mengeluarkan baju. Sebenarnya dari yang kalian tulis. Jadi dari 32 siswa yang hari ini hadir, ada 8 keyakinan yang kamu tulis tadi yang dipilih menjadi satu supaya tidak bertimpa. Di antaranya tidak saling menghina walaupun berbeda. Ya. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberi guru. Tidak boleh merusak meja di kelas. Harus mengerjakan piket kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh mengeluarkan baju. Jadi bajunya ingat, ini keyakinannya dari kalian. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Yang terakhir, tidak boleh membuli teman. Nah, keyakinan kelas ini akan kita tulis, akan kita tempel, sekaligus kita tanda tangani, ya. Oke, paham ya?
Nah, nanti tuliskan harapan Anda di kertas ini. Tolong Jer. Tolong bagikan ke sana. Jadi, misalnya saya Bu di kelas harapan saya. Panggilan kepada Radit Khairul Pratama. Di kelas Dan lagi tidak boleh panggilan ada kepada yang Radit tidur. Khairul Pratama. Di kelas Segera tidak boleh ada dilakukan. yang makan. Atau marilah kita jaga kebersihan kelas. Jagalah kebersihan. Hari Sabtu. Nah, buatlah harapan dengan keyakinan kalian bahwasanya ya. Oke. Jangan datang terlambat masuk ke kelas. Wajib mengerjakan PR. Lagi. Selanjutnya, jagalah kebersihan kelas, jagalah kebersihan kelas. Mengerjakan PR. Mengerjakan PR lebih banyak. Mengerjakan PR tepat waktu. Di dalam kelas, oke. Menjaga ketertiban kelas, ya. Yang keempat, nggak boleh tidur di dalam. Harus fokus.